Halo, selamat pagi, siang, dan malam. Ya. Pada video kali ini saya akan membuat sebuah semacam game gitu ya. Kalau kemarin kan video sebelumnya itu membuat biota laut, di mana biota laut sebelumnya itu ya ada sedikit lah, biar agar lebih menarik dikasih sebuah permainan. Nah, di sini saya akan membuat uh, apa ya? Membuat kita mengambil hewan yang di darat aja ya. Jadi di sini nanti saya akan pakai spreadnya. Coba lihat kita ada apa aja spreadnya. Spreadnya itu kalau animal kita bikin ada kelinci nggak? Oh, ada rabbit. Oke, jadi saya memakai spread yang rabbit ya. Kalau rabbit berarti kita pakai rabbit aja ya. Jadi membuat game lompat-lompat aja ya, lompat nanti ketika dia melompat dan melewati penghalang dia akan mendapatkan nilai. Begitu aja ya. Oke. Mana ini mana? Rabbit. Oke. Rabbit ya. Nah, rabbit kelinci udah, kita siapkan dulu backdropnya atau backgroundnya. Backgroundnya kita pilih, kalau kelinci di mana ya? Coba ada nggak? Oh, di sini aja, Smax. Nah, sebelumnya kita ini dulu ya, kita sesuaikan dulu ukuran dari rabbitnya, misal 45 kekecilan nggak? Oh, 45 aja ya. 45. Oke. Terus kita akan mencoba menambahkan spread lagi. Kalau kelinci, kita kasih penghalang aja, dia ibaratkan sedang lari gitu ya. Terus ada penghalangnya begitu. Penghalangnya kita pakai apa ya? Penghalang. Coba apa ini? Oh, ada ini nih, landak nih. Pakai ini aja kali ya. Nah, pakai ini. Kita flip terlebih dahulu ya landaknya ya. Oke. Kita perkecil juga. Tadi kan 45 ya. Jadi misal landaknya kecil aja. Ya, kekecilan. Jadi berapa nih? 35. Oke ya, 35. Kita sesuaikan dulu. Oke, selanjutnya kita akan mengolah untuk yang rabbit. Ya, mengolah untuk rabbit. Nah, langkah pertama ya sama, kita butuh when green click ya. Habis itu kita posisikan dulu dia itu posisinya berapa ya. Kita gunakan namanya ya, posisi awal. Ini posisi awal ya, dia nggak akan gerak ya karena ini hanya menentukan posisi awal begitu. Nah, selanjutnya apa yang diperlukan? Nah, ini kan yang diperlukan adalah kalau kita ini ya, kita lihat di customnya ini, custom rabbit itu ada berapa ya? Ada yang berdiri, ada yang ini ya. Kita pakai ini aja biar kelihatan lari ya, biar kelihatan lari. Pakainya apa? Kalau kita coba nih, kita coba pakai namanya switch. Ada switch. Nah, switch custom. Misal seperti ini ya. Terus kalau kita pakai switch 2 gini, bentar. Switch 2 gini. Nah, bisa aja ya. Cuman ini dia nggak bakal ganti, coba ya. Nah, dia akan begini terus. Gimana caranya? Kita menggunakan perulangan. Ya, perulangannya pakai apa? Forever. Misal kita masukkan aja nih. Nah, coba gini ya. Nah, dia kan gini nih, dia nggak jalan kan, ya nggak jalan. Habis itu kita pakai ini aja namanya, oh iya, biar bergerak itu pakainya adalah move ya. Coba ya. Nah, tapi kan dia nggak gini. Nah, move ya, udah bergerak ya, tapi di situ switchnya belum
belum berguna tuh atau belum berganti. Kita pakainya ini aja nih. Di sini ada namanya di operator itu namanya pick random. Ya. Kita tadi ada di kelincinya itu ada 5 custom ya. Kita pakai yang 1 2 aja. Berarti kalau mau ingin pindah ini pick randomnya 1 2. Coba ya. Nah, udah ya, udah bergerak ya. Nah, dia bergerak. Nah, ini kan masih ini ya, masih nabrak ya. Nah, pakai apa kalau yang di waktu di biota laut itu underwater-nya itu pakainya adalah mana itu? Namanya nih, if on its. Coba ya. Nah, tapi kan dia masih kebalik tuh ya. Kita kasih yang namanya ini direction-nya. Nah, oke, kita coba. Nah, udah ya. Tapi kita nggak akan menggunakan move-nya ini, ya. Kita tidak akan menggunakan move-nya ini. Tapi yang kita gunakan adalah karena kita tidak menggerakkan kelincinya, kita hanya kelincinya itu melompat. Apa yang akan kita gunakan, ya? Apa yang akan kita gunakan? Misal kita stop dulu ya, ini dibalikin dulu. Ini, oke. Kita tidak akan menggunakan move-nya ini, karena kita hanya butuh melompat. Nah, kita tetap menggunakan ini. Maka yang pertama, ketika kelinci ini melompat, apa yang akan Anda tekan atau kalian tekan? Kalau saya biasanya coba kita menggunakan spasi ya. Jadi jika kita punya spasi, kelinci itu akan melompat. Oke. Jika ingin melompat itu menggunakan spasi. Kita coba. Berarti menggunakan if ya. Karena jika hanya if. Nah, kita pakai namanya touching. Ya, di sini ada spasi nggak? Touching sih. Ada spasi nggak? Sorry, bukan touching, tapi pakainya ada key spasi ya. Oke, langkah selanjutnya adalah yaitu mengatur arah lompatnya, arah lompat. Jadi sumbu X, sumbu Y-nya berapa? Ini kan X ya. Ya. Sumbu Y-nya berapa? Ketika dia melompat dia ininya berapa? Seberapa melompatnya? Misalnya kita atur. Terus segini. Kita lihat. Oh, Y-nya adalah minus 11. Coba ya, kalau kita coba. Y-nya adalah minus 11. Y-nya ada di mana? Cari Y. Y. Ya, set. Coba ya. Kalau gini dia apa? Nah, dia udah melompat tapi belum balik ya. Nah, gimana caranya? Kita pakainya bukan set Y. Kalau kita set ya, set itu berarti dia men-setting atau memberi nilai yang awalnya ya. Kita menggunakan yang namanya adalah change Y ya. Change ini kita menggunakan ini. Coba ya, kita akan coba. Dia belum balik-balik ya. Nah, gimana cara membalikannya? Ya, cara membalikannya adalah dengan menggunakan, coba kita cari lagi. Menggunakan yang namanya cara kembalinya jam 10.75 misalnya. Misal seperti ini. Terus kita kasih weight-nya. Biar ada namanya waktu lompatnya itu. Oke. Ya, 0,5. Ini adalah ketinggian lompat ya. Coba ya. Nah, ketinggian lompatnya segitu aja ya. Nah, ketika yang balik kita menggunakan namanya glide. Kenapa kita menggunakan glide? Karena kita akan ini glide di sini. Nah, ini kan dia ada namanya second to X ya. Jadi dia akan melompat. Seberapa lompatannya? Kita lihat lompatannya seberapa. Segini. Dia ukurannya adalah min 30
min 111. Kita balikin lagi sini ya misalnya. Coba ya. Nah, dia udah melompat. Atau kalian ingin settingnya melompatnya di tetap aja cuma naik turun itu juga nggak apa-apa. Kita ganti ya. Min 124 X-nya, Y-nya adalah min 103. Atau ini masih terlalu lama, kita coba 0,1. Ini enggak. 0,1 ya. Oke. Nah, ini kan tadi belum berganti ya, kita ganti dulu di sini. Kita kasih sini. Coba ya. Dia melompat ya. Oke. Terus langkah selanjutnya adalah kita akan menggerakkan dulu terlebih dahulu, menggerakkan yang namanya ini nih, apa namanya? Head landak. Kalau landak ya. Oke, landaknya seperti apa? Kita akan mencoba gimana mengatur landaknya ini ketika berjalan. Jalannya seperti apa? Tentunya kita menggunakan namanya adalah when green flag fit. Di situ kita akan menampilkan terlebih dahulu ya. Menampilkan terlebih dahulu landaknya. Oke. Selanjutnya apa lagi? Nah, selanjutnya apa lagi? Kita akan mengatur jalannya ya, jalan dari landaknya ini. Sebenarnya konsepnya sama, dia akan jalan terus, dia akan jalan terus, nabrak, nanti muncul lagi ya. Oke, kita menggunakan namanya, kita setting dulu dari yang segini misal. Kita set X-nya terlebih dahulu. Set X. Ini berapa? Kita coba. Ini berapa sih? 231. Oke. Terus dia landaknya berapa custom? Ada 2 ya, kita pakai 2 aja nih. Ini kita put dulu. Kita pakai 2, berarti kita menggunakan, oh iya, kita karena ini itu banyak, jadi kita menggunakan forever, jangan lupa. Ya, ini. Oke. Terus kita setting switch customnya tadi ya, biar dia ganti enggak satu custom doang. Kita kasih namanya pick random. 1, 2 aja, nggak usah banyak-banyak. Terus apa lagi yang dibutuhkan? Nah, yang dibutuhkan adalah yang namanya, saya agak lupa nih. Ketika kita lihat ya. Belum ya, karena dia belum jalan. Oh iya, kita akan menggunakan namanya repeat ya. Repeatnya mau berapa kali? Ini kan forever terus ya. Repeatnya mau berapa kali? Kita kasih 100 ya, kita kasih 100. Terus kita akan mengganti change. Tadi kan kalau Y kan ke atas, nah X ini kan lurus, kita ganti, berarti ini kan landaknya cuma jalan lurus ya menuju kelinci. Jadi kita menggunakan namanya set X. Set X. Change X, karena ini dia akan mengubah ya, akan mengubah. Kita lihat dia mentok dia sampai berapa ininya X-nya. Oh dia enggak. Oke, misal sampai segini ya, min 23, min 232, misal seperti ini ya, misal ya. Oh dia belum. Nah, kita lihat apa yang salah. Kalau ini
Oh, dia terlalu cepat. Berarti dia min 5. Oh ya. Ya, dia udah ya. Oke. Oke. Terus ini kayaknya kondisinya masih ada yang salah. Kita cek lagi ya. Sweet X 75. 75. 75 glade-nya kita coba ya, kita ganti dulu glade-nya. Ini kayaknya karena nggak sama nih, min 157 karena ini 157 ya, kita tetap aja ya min 114 bisa berapa. Itu ya, jadi dia melompat. Ya. Atau ini sheet customnya kita coba, bisa nggak kita ubah lagi ketika dia sampai bawah, berarti dia ngeredit A. Kita bikin yang namanya di sini ngeredit B. Coba ya, kan coba nih. Ya udah ya, saya bawa dia. Nah, oke. Terus apa yang akan kita lakukan? Yang kita lakukan adalah memberi nilai. Ketika landak berhasil dilewati, ya akan bernilai 1. Kita butuh apa untuk menambahkan nilai? Kita butuh yang namanya adalah variabel di sini. Nah, kita buat variabel nilai. Ya. Nilai. Oke, kita akan setting terlebih dahulu. Nah, kita akan set di mana kita akan menambahkan terlebih dahulu ya, kita set dulu set variabel. Di sini. Karena dia kan nggak masuk dalam forever ini. Setting di awal nilai. Oke. Ya, kita ganti variabelnya menjadi nilai. Terus sekarang jika ini melewati, ya, dia berhasil melompat, dia akan menambah nilainya 1. Ya. Berarti kalau dia tidak mengenai landaknya ini, dia akan mendapat nilai 1. Caranya dengan apa? Ya, caranya dengan menambahkan lagi if lagi. Ya, kita menambahkan if di mana kita pakai if else saja ya, karena ini tadi misal kalau satu perintah nih ya, if ini ya, nah ini masih bisa, tapi kita akan ada 2 perintah, jadi kita akan mengubah if-nya itu menjadi pakai if else. Oke. Ini hapus saja. Oke. Jika ini kan udah berhasil nih, kalau yang space kita pencet spasi maksudnya, itu berarti dia akan berhasil melompat ya. Kalau berhasil melompat nilainya akan 1. Berarti kita tambahkan 1. Dengan cara di variabel ya, kita change ya, kita change apa set nih. Pakainya adalah kita pakai set aja. Kalau change itu mengganti nilai variabelnya. Nah, ketika nilai kita berhasil lompat, berarti nilainya ditambah dengan 1. Berarti tambah. Kita cari operator. Di situ kita tampilkan lagi nilai ya, tambah 1. Terus sekarang jika
Ya ini kalau dia berhasil melompatnya, kita coba. 1, 2, 3. Nah, sekarang kita akan coba. Ya, kita akan coba. Ketika kelinci ini mengenai landak, ya, mengenai landak, dia akan mati atau game over gitu ya, atau mati aja ya. Ya, dia akan berhenti programnya gitu. Programnya akan berhenti. Nah, kita akan lihat jika programnya ini berhenti. Kita pakainya apa? Nah, ketika dia berhenti, berarti dia pakai if lagi ya di dalamnya, karena kita menggunakan if-nya if tunggal aja. Ya, kita cari. Jika dia ketemu berarti touching ya. Nah, itu berarti dia akan berhenti. Berhentinya seperti apa? Tentunya kita pakai ini aja dulu, switch-nya dulu, custom-nya dulu, yang E betul. Terus berhentinya pakai apa? Berhentinya di sini menggunakan yang namanya adalah hide ya, karena dia berhenti ya, hide. Selesai hide. Oke, hide. Terus semua adalah dengan stop all, karena programnya berhenti kan, menggunakan stop all. Oke, kita coba ya. Coba kalau kita ini, oh, yang menghilang adalah ininya ya. Oh ya, yang landak kan belum ini ya, belum dimasukkan kodenya. Berarti yang udah menghilang adalah rabbitnya. Berarti udah berhasil ya. Rabbitnya udah berhasil. Oke. Misal nih lah ya. Misal kita tidak hide di sana. Ini usah di hide. Coba ya. Ini akan seperti apa? Nah, dia akan mati. Yang penting nggak usah di hide ya. Coba nggak usah di hide. Oke, sekarang kita akan memprogram ya. Kita akan memprogram di mana ini ya. Ini udah berarti ini udah kita tambahkan. Ketika dia ketemu berarti dia menabrak, kita tambahkan aja kata game over ya, kita tambah. Dan di sini kalian bisa menambahkan, misalnya tidak ada game over, kalian bisa membuat sendiri dengan pen. Nah, kita tambahkan aja game over. Game over. Kita ganti dulu. Ukurannya ini bisa dibesarkan. Oke, warnanya misal ini tetap lah. Oke ya. Oke. Gimana caranya ya? Gimana caranya biar game over ini muncul? Dengan cara kita menggunakan namanya broadcast. Di sini broadcast ini digunakan untuk menyampaikan pesan agar nantinya di game over ini nanti muncul ketika pesan yang disampaikan Rabbit ini tersampaikan di spread yang terakhir game over ini ya. Nah, dengan cara apa? Nah, di sini ada namanya broadcast. Broadcast, oh yang di event ada broadcast ya, kita tambahkan broadcast. Kita buat. Jadi kalau broadcast ini muncul ketika landak ini ketemu dengan kelinci atau menyentuh ya, kita tambahkan pesannya apa? New message ya. Kita bikin ketemu misalnya. Nanti harus sama semua ya. Terus kita apa? Kita lari ke game over. Nah, game over jangan lupa kita menggunakan tetap sama event when green flag ya. Nah, ketika dia when green flag ini berarti game overnya belum muncul dong. Kita tambahkan dulu hide.
Oke. Nah, selanjutnya, kapan game over ini muncul? Game over ini muncul ketika pesan yang disampaikan tadi, yang kita buat broadcast tadi, dia akan tertampil, dia akan memberikan pesan ke spread yang terakhir atau spread game overnya, itu spread 1 yang di sini ya. Oke, kita di sini ada namanya yang di event ini, namanya adalah ada namanya. Nah, when I receive, ya, ketemu. Dia ngapain? Oh, dia akan show, menampilkan. Kita coba ya, kita coba. 1, 2, misal nih kalau ketemu. Nah, muncul game over. Nah, ini kan keluar nih nilainya game overnya. Ya, jadi ini semacam tadi kita belajar juga ya, menggunakan broadcast, di mana ini untuk menyampaikan pesan atau memberikan misal nih pesan agar ketika kelinci ini ketemu dengan landak atau menabrak landak, dia akan memberikan pesan ke spread 1 ini ya, ke spread 1 ini. Ketika ketemu, dia menerima broadcast tadi, maka dia akan menampilkan ketika dia yang berjalan, ketika program ini berjalan. Jadi game overnya ini kita hide terlebih dahulu, ya. Oke, mungkin untuk saat ini video kali ini cukup ya untuk membuat game yang mungkin sederhana. Ya, kita sudah menggunakan semua blok kode yang diberikan, ya, yang ada di sini kita udah gunakan. Walaupun belum semua yang ada di sini kita gunakan, tapi paling nggak kita sudah menggunakan beberapa blok kode yang ada di sprite, yang ada di script, begitu ya. Oke, mungkin untuk video kali ini cukup sekian, sampai bertemu di video selanjutnya.